Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3131, meningkatkan alam. Chen Ping terbang semakin tinggi, dan bahkan terbang menuju bagian atas pintu masuk gua. Anda harus tahu bahwa pintu masuk gua ini penuh dengan roh jahat. Ketika Chen Ping terbang seperti ini, akan ada roh jahat di atas dan elang berbulu perak di bawah. Tuan Chen, cepat turun, cepat turun. Li Yun berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Chen Ping sepertinya tidak bisa mendengarnya. Semua orang hanya bisa melihat Chen Ping terbang semakin tinggi, dan semua orang hanya bisa melihat secercah cahaya yang terus meningkat. Silver Feather Eagle mengikuti Chen Ping dari dekat, dengan kemarahan di matanya. Pedang barusan membuat elang bulu perak marah, dan memutuskan untuk menghancurkan tubuh Chen Ping menjadi ribuan keping. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuh Chen Ping memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan energi naga dalam kristal naga juga mulai menyebar di tubuhnya. Dan Tian Chen Ping diam-diam berubah. Ini adalah Chen Ping yang sedang mempersiapkan terobosan. Chen Ping sekarang memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, jadi dia sama sekali tidak takut pada roh jahat itu. Bahkan jika dia berdiri diam saat ini, roh jahat itu tidak akan pernah mau menyakitinya sama sekali. Adapun elang berbulu perak, Chen Ping berencana menggunakan Tribulation Thunder untuk membunuh elang berbulu ini. Meskipun Chen Ping adalah yang terlemah saat dia melintasi malapetaka, tapi ini hanya dalam jangkauan elang bulu perak yang bergegas lewat. Chen Ping bertaruh kali ini, dan itu bisa dianggap sebagai pertaruhan. Jika Anda bertarung sendirian, kekuatan Chen Ping saat ini bukanlah lawan dari tunggangan kuno ini, elang bulu perak. Bahkan jika elang bulu perak tidak memiliki tubuh, Chen Ping tidak dapat menghadapinya. Bergemuruh, tiba-tiba, awan mendung berkumpul di langit, dan mereka harus bergerak dan berkedip. Merasakan awan guntur muncul di langit, Chen Ping sangat tenang setelah mengalami banyak bencana petir. Chen Ping tidak lagi takut dengan awan guntur ini. Hanya saja kali ini, kekuatan guntur di Thunder Calamity Cloud sepertinya tidak terlalu kuat. Chen Ping tidak bisa menahan cemberut, dan kemudian meledakkan semua energi naga dalam kristal naga, dan bahkan energi yang menyatu dari telur raksasa. Chen Ping tidak menahannya. Chen Ping berencana untuk menerobos beberapa alam sekaligus. Dengan cara ini, kekuatan kesengsaraan guntur akan jauh lebih besar. Tetapi bahaya semacam ini juga yang tertinggi. Setelah Chen Ping mengeluarkan semua energinya, aura di tubuhnya mencapai puncak peringkat ke-8 dalam sekejap mata. Anda harus tahu bahwa setiap kali Chen Ping membangkitkan alam kecil, sumber daya dan energi spiritual yang dibutuhkan sangat menakutkan. Itulah mengapa kecepatan promosi Jiping sangat lambat. Saat alam semakin tinggi, sumber daya dan aura yang dibutuhkan Chen Ping untuk meningkatkan alamnya akan menjadi puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari orang lain. Dan kali ini, Chen Ping langsung melompat dari peringkat ke-5 dari alam pas ke puncak peringkat ke-8 dari alam pas. Peningkatan yang mengerikan ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya energi naga dan energi dalam telur raksasa itu. Jika itu adalah kultivator es biasa, yang menyerap begitu banyak sumber daya, akan sangat mudah untuk langsung meningkatkan ranah besar. Chen Ping merasa bersemangat, jika dia tidak mengikuti Ji Yun ke Mohai kali ini, dia tidak akan mengalami petualangan ini, dan dia tidak akan meningkatkan beberapa alam sekaligus. Jika Chen Ping hanya mengandalkan ramuan dan ramuan peri, itu mungkin akan menjadi tahun monyet jika dia ingin naik ke puncak tahap ke-8 dari Dao Fusion Realm. Sekarang Chen Ping telah menemukan bahwa beberapa sumber daya yang ditinggalkan oleh surga sangat membantu peningkatan wilayahnya. Pecahan jiwa es, energi naga saat ini, dan telur raksasa berkembang biak hari itu.
Ini bukan hal-hal dari dunia surga dan manusia. Semuanya tertinggal selama perang antara dewa dan iblis, dan hal-hal ini sangat membantu kultivasi Chen Ping. Memikirkan hal ini, Chen Ping memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di alam surgawi di masa depan, mencari medan perang kuno yang terlupakan itu, untuk melihat apakah dia dapat menemukan sumber daya. Dengan peningkatan ranah Chen Ping, Lei Jieyun di udara diterjemahkan, dan kekuatan kondensasi juga meningkat. Bab 3132, Mencari Kematian. Seluruh pulau tertutup awan gelap, dan dasarnya gelap. Mereka yang tinggal di pulau kecil itu, dan orang-orang di perahu roh, memandangi awan guntur yang tiba-tiba muncul di langit, semuanya ketakutan. Mereka tidak mengerti siapa yang menerobos dan memicu awan guntur yang begitu menakutkan. Air di Laut Mohai juga terpengaruh saat ini, berjatuhan dengan keras, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Satu demi satu sambaran petir tebal melintas melalui awan guntur, dan aura menakutkan terus meningkat, dan mungkin akan jatuh kapan saja. Lei Jieyun terus memadatkan guntur dan kilat, berencana untuk meledakkan pukulan paling kuat. Tubuh Chen Ping masih seperti bintang jatuh, melesat ke atas dengan cepat. Elang berbulu perak mati-matian mengejarnya, sepertinya tidak akan pernah mati. Dan roh jahat itu juga menyerang Chen Ping, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya mengepung Ping. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Chen Ping. Kekuatan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan membuat roh jahat ini keluar. Belum lagi tubuh Chen Ping sekarang lebih kuat, bahkan tanpa tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, roh jahat ini ingin menyakiti Chen Ping, itu juga tidak mungkin. Saat Chen Ping semakin dekat dan semakin dekat ke pintu masuk gua, awan guntur di langit tampak mendidih. Ledakan akhirnya, setelah menyeduh untuk waktu yang lama, badai petir yang lebat turun, langsung menuju Chen Ping. Dengan kecemerlangan yang mempesona, Lei Jie menembus langit dalam sekejap, mencerahkan ekspresi kaget semua orang. Melihat ini, Chen Ping tidak bisa menahan cemberut. Dia masih di dalam gua saat ini, tanpa diduga. Lei Jie tidak bisa membantu tetapi membombardir. Jika ini terjadi, dia akan memblokir di depan, dan itu tidak akan dapat menyebabkan banyak kerusakan pada elang berbulu perak di semua. Lagi pula, pintu masuk gua tidak terlalu besar, dan kerusakannya terhalang oleh bencana guntur saat menghantam. Tapi karena ini masalahnya, Chen Ping hanya bisa menahan bencana guntur ini secara langsung, berpikir bahwa ketika dia menerobos, akan ada lebih dari satu bencana guntur. Chen Ping berteriak rendah, dan bintang guntur dan kilat asli di ruang ini berkedip. Pada saat terobosan, Chen Ping sebenarnya ingin mengandalkan kekuatan bencana guntur ini untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang asal-usul guntur dan kilat. Kesengsaraan guntur tiba-tiba membombardir tubuh Chen Ping, menyebabkan tubuh Chen Ping meledak dengan kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan. Bencana petir ini menyebabkan tubuh Chen Ping tiba-tiba tenggelam, dan beberapa sisik terlempar dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Roh-roh jahat yang mengelilingi Chen Ping dan menyerang Chen Ping langsung dibunuh oleh Lei Jie. Senjata tak lengkap atau senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu. Ji Yun dan yang lainnya di bawah mulai mengelak satu demi satu untuk menghindari cedera. Sementara mata Ji Lianzan berbinar dan dia buru-buru mencari barang berharga di antara senjata dan instrumen magis yang tidak lengkap. Melihat ini, elang bulu perak yang mengejar Chen Ping langsung berhenti. Dia tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, Chen Ping akan memilih untuk menerobos, dan bahkan menderita bencana guntur yang mengerikan. Melihat bahwa Chen Ping langsung dibombardir oleh guntur yang tebal dan jatuh dari jarak tertentu, elang bulu perak menyaksikan dari pinggir lapangan. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa sekarang, diperkirakan Chen Ping tidak akan mampu menahan pemboman bencana guntur,
dan akan musnah menjadi abu. Tapi dengan cara ini, sayang sekali energi Chen Ping yang baru menyatu. Setelah badai petir, Chen Ping tidak terluka, memanfaatkan kesengsaraan petir kedua yang masih mengembun. Tubuh Chen Ping bergegas lagi, melewati lubang dalam sekejap dan masih membaik. Melihat Chen Ping terbang menuju Lei Jieyun, Silver Feather Eagle tidak bisa menahan keterkejutannya. Orang ini, apakah kamu mencari kematian? Yin Yuying sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa Chen Ping mencoba yang terbaik untuk mendekati Thunder Jieyun itu. Anda harus tahu bahwa semakin dekat Anda dengan Thunder Tribulation Cloud, semakin menakutkan untuk diserang oleh Thunder Tribulation. Silver Feather Eagle juga mengikuti. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Chen Ping. Bab 3133, Mengontrol Kesengsaraan Guntur. Segera, gelombang guntur kedua dihasilkan, mengirimkan semburan raungan yang menyayat hati, menyerang Chen Ping lagi. Mungkin Thunder Calamity Cloud itu juga marah, jadi Thunder Calamity ini lebih mengerikan dari yang pertama. Melihat ini, Chen Ping langsung pergi ke Lei Jie. Silver Feather Eagle memandang Chen Ping dengan kaget, dan menyaksikan Chen Ping dibombardir oleh bencana guntur itu lagi. Tapi kali ini, Chen Ping perlahan membuka tangannya, membiarkan malapetaka guntur melewati tangan Chen Ping dan terus mengembara di tubuh. Di sekitar tubuh Chen Ping, busur listrik biru terus meresap. Guntur merah tebal, setelah Chen Ping pergi, berubah menjadi kilat keemasan sedikit demi sedikit. Di ruang asli Chen Ping, bintang guntur dan kilat asli memancarkan cahaya yang menyilaukan. Wajah Chen Ping menunjukkan ekspresi puas, dan tiba-tiba dia melambaikan telapak tangannya, dan kilat emas langsung menuju ke elang bulu perak. Petir emas langsung menembus kehampaan, dan dalam sekejap mata, itu tiba di depan elang berbulu perak. Petir emas menyambar elang berbulu perak dan mengirimkan ledakan dahsyat. Tubuh elang berbulu perak itu jatuh dengan cepat, dan akhirnya berhasil menstabilkan sosoknya. Fu Yuying memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Chen Ping bisa mengendalikan kekuatan Lei Jie. Dan setelah Chen Ping berhasil dalam satu pukulan, dia sangat gembira. Sekarang dia dapat terus melawan Nit Jie, dan dia bahkan dapat mengendalikan Thunder Jie. Tampaknya asal petir di tubuhnya memang memainkan peran besar. Untuk kekuatan petir ini, pemahaman dan pemahaman Chen Ping menjadi semakin mendalam. Dia bahkan dapat menganalisis inti dari setiap kekuatan kesengsaraan petir, setiap busur, setiap arus. Tepat ketika Chen Ping sedang dalam ekstasi, elang bulu perak bergegas dengan cepat. Sekarang Chen Ping dapat mengontrol kekuatan Lei Jie. Dia ingin membunuh Chen Ping saat Lei Jie berkumpul lagi. Tapi ketika elang bulu perak menyerbu ke arah Chen Ping lagi, badai petir lainnya melanda. Chen Ping langsung mengendalikan Lei Dong dan membombardir ke arah Silver Feather Eagle. Satu demi satu petir emas membombardir dari tangan Chen Ping, sementara awan guntur di udara terus mengumpulkan bencana guntur. Elang berbulu perak mengelak dan memandang Chen Ping dengan tak percaya. Awalnya bencana guntur bagi para biksu untuk meredam tubuh mereka, tetapi sekarang telah menjadi mainan di tangan Chen Ping. Serangkaian sambaran petir menghantam, Chen Ping ditutupi tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan arus melonjak di sekelilingnya, seperti dewa listrik. Yin Yui mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi masih diserang oleh banyak petir emas. Silver Feather Eagle terus mengutuk dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana mungkin Chen Ping, seorang kultivator di alam komposit, membangkitkan begitu banyak kesengsaraan guntur. Sudah berapa kali ini belum berakhir, di bawah serangan Lei Jie, Silver Feather Eagle akhirnya tidak tahan, dan akhirnya kehilangan jiwanya di mata keengganan dan penghinaan. Itu ditinggalkan dengan jiwa, dan menghilang sepenuhnya sekaligus. Setelah Silver Feather Eagle tersingkir,
Thunder Tribulation Cloud di bagian itu juga perlahan menghilang. Pada saat ini, tubuh Chen Ping melayang di udara, seperti dewa sejati, dan orang-orang tidak bisa tidak mengaguminya. Apakah itu pulau kecil atau para biksu di kapal roh? Mereka menatap kosong ke arah Chen Ping, dengan ekspresi rumit di mata mereka. Chen Ping menjadi tenang sejenak, lalu perlahan jatuh. Melihat Chen Ping, banyak biksu di pulau kecil terus mundur satu persatu, seolah melihat monster. Chen Ping mengabaikan mereka, tapi melompat ke jurang maut lagi. Meskipun dia keluar, Ji Yun dan yang lainnya masih terjebak di dalam. Chen Ping tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Di bagian bawah, banyak biksu juga mulai mengambil senjata dan senjata ajaib yang baru saja jatuh. Segera setelah itu, bayangan hitam dengan cepat turun, minggir. Ada hal lain yang jatuh, teriak Ji Yun, dan buru-buru menarik Ji Lianzan pergi. Tetapi ketika bayangan hitam jatuh di depan mereka, semua orang terkejut menemukan bahwa itu adalah Chen Ping. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.